Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Ayudayani dari kelas 2 PBB. Di sini saya akan melanjutkan eh, part 4 dari tugas kelayakan usaha, yaitu untuk menghitung kriteria investasi di bagian skenario 2, yaitu kondisi faktor dan pengeluaran yang dianalisis atau nanti me- mengamati interpretasi kelayakan usaha dari kondisi normal. Apakah sensitif atau tidak. Jadi yang part 4 ini menjelaskan tentang sensitif atau tidak sensitifnya. Nah, lah ini di bagian ini kita itu harus ya, bentar ya. Ini diganti dengan, kita ganti dulu dengan nol ya guys. 0%. Nah, nanti ini kita buat, ini berhubungan dengan tabel sebelumnya di part 3 tadi. Lah kita ambil yang bagian yang saya warnai warna merah ini adalah sensitivitas atau presentase paling tinggi pada perhitungan perhitungan dari ini ya guys. Jadi di sini kita memiliki sensitivitas 4, jumlah panen, harga panen, nutrisi AB mix dan Rockwell. Lah, di sini ada 26%, 26,7% dari nutrisi AB mix dan 22,9% dari Rockwell. Jadi kita akan menghitung sensitivitas eh, dari presentasi paling tinggi ini karena kita harus mengetahui apakah ini mempengaruhi mempengaruhi keuntungan yang studi kami amati atau tidak ya. Jadi di sini kita harus me- dikasih 0% pada setiap sensitivitas ini kita ubah dulu menjadi 0% semua. Nah, untuk cara menghitungnya, jadi kita mulai dari jumlah panen terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sama dengan ini, jumlah panen di tahun ke-0 plus jumlah panen di tahun ke-0 juga, jadi 2 kali plus persen persen di jumlah panen yaitu 0%. Jangan lupa dikasih tanda dolar untuk mengunci rumus karena nanti kita bakal menarik presentasi ini karena biar mempercepat perhitungannya dan rumusnya itu tidak berubah. Jadi kita harus menguncinya dengan simbol simbol dolar ini. Nah, lalu enter. Nah, kita langsung tarik saja ke samping kanan. Nah, sama halnya untuk menghitung harga panen, sama juga kita ke harga panen tahun ke-0 plus dalam kurung harga panen ke-0 dikali dengan presentasinya. Tapi jangan lupa menggunakan tanda dolar untuk mengunci rumus. Nah, kita lakukan hal tersebut juga pada perhitungan nutrisi AB mix dan Rockwell. Jadi, selanjutnya kita akan menghitung biaya Lah, usaha ini kita kan memiliki diskon faktor yaitu 10%. Kita harus mengisi biaya keuntungan dan lain sebagainya ini.
PV biaya dan PV keuntungan, NPV dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal melihat berapa persen atau berapa jumlah dari nilai-nilai tersebut dengan rumus yang kemarin kita berikan. Jadi kita harus menghitung dengan manual lagi. PV penerimaan. Nah, di sini dengan hmm, diskon faktor dikali dengan untuk menghitung PV penerimaan yaitu diskon faktor dikali dengan eh ini pemasukan di tahun pertama. Enter, lalu mesti langsung ke samping. Nah, kita ubah dulu menjadi supaya angkanya bisa terbaca ya guys. Oh, untuk selanjutnya yaitu menghitung PV biaya dengan rumus PV biaya dengan rumus dis- diskon faktor tahun pertama dikali dengan pengeluaran di tahun ke-0. Lalu enter dan tarik ke kanan. Nah, kita itu lakukan dengan rumus-rumus yang kita pernah pelajari itu. Jadi kita harus menghitung secara manual ya guys, bersatu persatu menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Nah, kita bakal kondisi normalnya ini pintar bagian kita salin, kita salin. Nah, di sini ada gross BC, net BC, dan IRR. Kita salin terlebih dahulu untuk diletakkan di letakkan di bagian bagian ini ya guys. Gitu bisa. Interpretasi sensitif. Jadi kita tambah saja ke sini di kondisi normal. Lalu cari impas dari kelayakan usaha. Nah, di sini ini kita harus mencari impas dari nilai kelayakan usaha dudik kita. Ibaratnya kita melakukan berapa tahun untuk menentukan nilai impasnya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai impas dari kebun atau dudi yang kami amati selama ini, yaitu dengan caranya pertama kita klik di jumlah panen ini. Klik jumlah panen. Kita pergi ke yang bagian data ya. Setelah itu kita cek NIF. NIF-nya di tahun yang ke-0 ini. Setelah itu kita pencet what if analysis. Kapan jumlah panen ini kita off. Maaf yang 0% ini. Setelah itu kita pergi ke yang tadi. Kedua, salah ya, bukan harga panen tetapi di bawah panen. Nah, kita klik yang 0%
persennya ini. Setelah itu kita pergi ke Kita klik ke mana? setelah itu kita pergi ke yang tadi. Klik ke MPV. Water. Wah, yang doang. Selanjutnya ini adalah Sebentar ya guys, kita bakal mencari dulu. Kita ke data, water always ini, ke goal ini, lalu kita masukkan 0. namanya. Kita klik yang 0% ini. Setelah itu kita pergi ke yang tadi kedua. Ini Nah, adalah ini. di sini kita sudah ketemu nih. Jadi nilai impas dari Jadi kita langsung off. Nah, sekarang kita udah ketemu, yaitu di 63%. Artinya, ketika nilai ini lebih dari 63, maka usaha kita itu dinyatakan tidak layak karena eh, kerugiannya itu melebihi dari 63%. 3%, maka usaha ini akan dinyatakan Tidak layak ya guys. jangan lebih dari Kalau 63%. lebih dari 63%. Misalkan kita ber 30%. Ini ya guys, nilai kondisi normal dan nilai kondisi baru. Lah, ini hmm, jadi jadi interpretasi nilai pengganti yaitu kesimpulannya yaitu jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditoleransi oleh usaha ini yaitu 63%. Apabila terjadi penurunan sebesar 63%, maka dinyatakan lebih dari 63% dinyatakan tidak layak. Nah, ini jadi jika terjadi penurunan hasil panen lebih dari 63%, usaha akan menjadi tidak layak. Nah, di sini kita simpulkan yaitu ada di NPV yaitu 60% sensitif, gross BC 60% tidak sensitif, net BC 64 sensitif, dan IRR 98 atau 64 sensitif. Jadi
Kesimpulannya yaitu ya yang tadi ya guys, semisal terjadi penurunan hasil panen lebih dari 63%, usaha studi kita akan mengalami atau kelayakan ya atau disebut dengan tidak layak atau atau rugi, bisa disebut dengan rugi. Eh, jadi seperti itu. eh Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Semisal ada kekurangan atau kurang jelas eh, sa- saya menjelaskannya, semisal kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.